Surat Teratai yang Menakjubkan Bab 6 Memberikan Peramalan Episode 965 dengan judul Menghapus Kegelapan Batin dan Memperagung Negeri Itu. Dari segala harta karun yang paling berharga di dunia, jiwa kehidupan adalah satu-satunya yang tak tergantikan. Lautan kebijaksanaan dari jiwa kebijaksanaan terlebih lagi tidak tertandingi. Buddha memberikan peramalan akan benih sebab dan buah akibat, tentang negeri dan kalpa yang panjang, serta pusaka yang bertimbun. Di dunia ini yang paling disukai orang adalah harta pusaka yang berharga. Banyak harta pusaka yang unik-unik yang menjadi incaran orang-orang. Yang disukai orang-orang pada dasarnya, apakah barang berharga yang sebenarnya? Jiwa kehidupan adalah satu-satunya yang tak tergantikan. Hidup di dunia, kita bisa berperan sebagai dewa penyelamat atau sebagai orang yang berdosa. Ini adalah jiwa kehidupan. Jiwa kehidupan kita berada dalam kendali tangan kita sendiri. Arah tujuan kita akan kemana? Maka ada satu pepatah, tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Kekuatan karma akan menjadi penuntun arah tujuan kita. Jika karma buruk lebih berat, sedangkan karma bajik lebih ringan, ketika dewa penyelamat muncul di dalam kehidupan kita, akan muncul juga orang yang jahat. Jika karma bajik kita lebih banyak, maka akan mengikuti orang bajik, bergerak ke arah tujuan, yaitu jalan orang yang benar. Jika karma buruk kita lebih berat, pada kehidupan lampau kita sudah mengikuti arah dan lingkungan yang buruk, maka arah tujuan kita akan menyimpang. Dan ini juga sama, jika tekad kita teguh, dengan sendirinya arah yang positif, kita sendiri yang harus mempertahankannya dan akan selalu maju terus. Ini tergantung pada serbesit niat kita. Dalam kehidupan kita harus terus mensucikan diri kita dan melenyapkan kegelapan batin. Jika demikian, lautan kebijaksanaan dari jiwa kebijaksanaan terlebih lagi tidak tertandingi. Sering berkata tentang kebijaksanaan dan kerisauan, sebenarnya kerisauan ini berasal dari kebijaksanaan yang hilang. Kebijaksanaan dibalik, maka itu akan menjadi kerisauan. Dan sebersit niat dari kerisauan diubah, maka akan menjadi kebijaksanaan. Setiap orang memiliki dua jenis kepribadian. Itu pada orang yang sama. Orang ini pada dasarnya adalah demikian baik. Pada dasarnya dia memiliki niat pikiran yang baik, tapi pada saat emosinya timbul, maka tidak akan peduli apapun bagaimana kita menasihatinya juga tidak bisa. Namun sifat hakikinya adalah baik. Pikirkan, itu pada orang yang sama. Bagaimana orang baik bisa menjadi demikian jahat? Satu orang memiliki dua jenis kepribadian. Ini harus tergantung pada kita. Apakah jiwa kebijaksanaan kita murni atau tidak? Jika jiwa kebijaksanaan adalah murni, maka kerisauan kita tidak akan muncul lenyap. Jadi sering berkata, membina diri untuk melenyapkan kerisauan, baru bisa memurnikan jiwa kebijaksanaan. Jadi sekarang ini, bab memberikan peramalan, terus mengatakan, Buddha memberikan peramalan akan benih sebab dan buah akibat, tentang negeri dan kalpa yang panjang. Coba dilihat, dimulai dari Sariputra, selanjutnya dalam bab peramalan, dari yang Arya Kasyapa, Subhuti hingga Katyayana, berapa lama waktu yang mereka butuhkan? Sangat panjang. 3 juta koti para Buddha atau 8.000 koti Buddha ataupun 20.000 koti Buddha. Untuk jangka waktu yang begitu lama seperti ini, tanpa terputus, semua benih sebab dari melatih diri, demikianlah terus dihimpun, sampai akhirnya mendapatkan peramalan dari Sang Buddha. Jadi, peramalan akan buah akibat, lihatlah penyebabnya. Apa penyebab yang dia miliki, sehingga yang dia dapatkan adalah negeri yang agung, harta yang berlimpah,
memperoleh usia kehidupan yang panjang. Semua anggota keluarganya yang bersamanya, semua yang sama-sama di negerinya adalah orang yang baik. Ini adalah harta pusaka yang sesungguhnya. Semua orang berbuat kebajikan, ini adalah harta yang sebenarnya. Jadi pada akhirnya, apa yang paling berharga di dunia ini? Hati dan pikiran kita, jika selalu damai dan bahagia, ini adalah hidup yang berharga. Kita tidak berselisih dengan orang lain, tidak berselisih dengan hal apapun, dan tidak pernah berselisih dengan dunia. Maka ini adalah hidup yang paling bahagia dan berharga di dunia. Naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan. Katyayana ini dengan berbagai kelengkapan persembahan yang indah dan menakjubkan memberikan persembahan kepada para Buddha. Setelah para Buddha parinirwana membangunkan stupa tujuh mustika, juga menggunakan bunga dan dupa sebagai persembahan kepada relik Buddha. Sutra teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini membutuhkan waktu yang lama. Ini adalah peramalan akan benih sebab dan buah akibat. Prosesnya akan memakan waktu yang panjang. Naskah atau sutra berikutnya demikian mengatakan, pada tubuh terakhirnya akan memperoleh kebijaksanaan Buddha dan mencapai pencerahan sempurna, negerinya akan murni. Ia akan membebaskan berlaksa koti makhluk tak terhingga, dari 10 penjuru akan memberikan persembahan kepadanya. Sumber Sutra Teratai bab 6 dengan judul bab memberikan peramalan. Pada tubuh terakhirnya akan memperoleh kebijaksanaan Buddha. Masih ingatkah siapa yang dimaksud dalam kalimat ini? Katyayana. Ketika para Buddha ada di dunia, beliau melayani dan memberi persembahan kepada para Buddha. Setelah para Buddha parinirwana, beliau akan membangun banyak stupa dan kuil. Kemudian memberi persembahan pada stupa dan kuil, memberi penghormatan kepada Buddha layaknya Buddha masih hidup di dunia. Beliau juga akan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan begini, beliau akan mencapai kebijaksanaan Buddha dan mencapai pencerahan sempurna. Inilah tubuh terakhirnya, tanah negerinya murni, dan di negeri itu akan membebaskan berlaksa koti makhluk tak terhingga. Dari 10 penjuru akan memberikan persembahan kepadanya. Orang dari 10 penjuru akan datang memberikan persembahan. Inilah yang akan dicapai oleh Katyayana di masa mendatang. Tentu saja, pada tubuh terakhirnya akan memperoleh kebijaksanaan Buddha. Hal ini membutuhkan jangka waktu yang panjang. Pada tubuh terakhirnya akan memperoleh kebijaksanaan Buddha dalam jangka panjang, memupuk benih sebab tanpa henti membina diri, tanpa menyisakan dharma dengan kebocoran, memuliakan dan memberikan persembahan, sehingga sebagai buah akibat adalah pada tubuh terakhirnya akan memperoleh kebijaksanaan Buddha. Dari makhluk awam sampai mencapai kebudaan, kita harus mengetahui batin kita sendiri. Menyadari kondisi batin, pelatihan diri memerlukan jangka waktu yang panjang. Memerlukan waktu yang sangat panjang untuk memupuk benih bajik. Memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengikis kegelapan batin dan tabiat buruk. Dalam jangka waktu panjang memupuk benih sebab masih harus tanpa henti membina diri. Tiada henti mempraktikannya dalam tindakan nyata, masih harus melakukan pelatihan tanpa sisa. Mengikis kerisauan tanpa sisa, tidak boleh menyisakan sedikit pun kerisauan. Kita baru akan tanpa menyisakan dharma dengan kebocoran, dharma tanpa kebocoran. Kedisiplinan atau sila, konsentrasi atau samadhi, kebijaksanaan atau prajna, mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan. Apa yang kita dengar, jangan dibiarkan ada kebocoran. Renungkan dan dilatih dengan bersungguh-sungguh, praktikkan dalam tindakan nyata. Ini akan membutuhkan waktu jangka panjang, pelatihan diri tiada henti. Masih harus memberikan persembahan dengan hormat. Kita menganggap setiap orang adalah Buddha, menghormati dan memberi persembahan. Jika tidak, maka mari kita pikirkan kembali. Harus melalui masa 8.000 koti Buddha ataupun bahkan melewati 20.000 koti Buddha. Walau begitu panjang dan kita berpikir bahwa setiap orang memiliki hakikat kebudaan.
Setiap orang adalah Buddha dan memberikan persembahan kepadanya layaknya Buddha. Sehingga sebagai buah akibat adalah pada tubuh terakhirnya, maka tubuh terakhir ini harus mengakhiri. Samsara fragmentaris, samsara perubahan. Pada akhirnya tubuh dan batin kita akan jernih dan murni. Dengan kebijaksanaan yang tanpa noda dan sangat murni, inilah yang dikatakan sebagai kebijaksanaan Buddha. Mencapai pencerahan sempurna, negerinya akan murni. Dengan memupuk dan menegakkan pahala kebajikan tak terhingga, pada akhirnya akan mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha nirmana kaya. Negerinya akan murni dikarenakan memiliki balasan karma lingkungan yang unggul. Ini adalah balasan karma lingkungan yang unggul tak terhingga untuk melatih dan menegakkan perlu waktu yang lama. Kebijaksanaan yang terakumulasi pada akhirnya akan mencapai pencerahan sempurna. Pencerahan sempurna, pencerahan sempurna yang tiada tara, ini adalah yang tertinggi. Kebijaksanaan Sang Buddha menjadi Buddha nirmana kaya jika kembali ke dunia juga dengan tubuh perubahan demi semua makhluk hidup, sebab dan kondisi untuk menyelamat para makhluk sehingga terlahir di dunia ini. Ini yang disebut Buddha dengan tubuh perubahan, sama seperti Buddha Sakyamuni. Beliau dengan tubuh perubahan datang ke dunia untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Datang ke dunia saha, berharap mengubah tanah yang kotor menjadi murni, namun balasan karma lingkungan Katyayana di masa depan, negerinya akan dipenuhi dengan orang-orang bajik. Semua orang sangat senang mendengar Dharma. Setelah mendengar Dharma, sangat mudah bagi mereka untuk membangkitkan ikrar luhur, membangkitkan batin pencerahan, menapaki jalan bodhisattva. Inilah negeri Katyayana pada masa depan, murni dan jernih. Inilah adalah balasan karma lingkungan dia, balasan karma lingkungan yang sangat unggul. Ia akan membebaskan berlaksa koti makhluk tak terhingga dengan masa-masa kehidupan yang tak terhingga dan melewati kalpa-kalpa yang panjang. Adalah demi membebaskan para makhluk sebanyak berlaksa koti tak terhingga. Ia akan membebaskan berlaksa koti makhluk tak terhingga dengan masa-masa kehidupan yang tak terhingga. Karena harus dari kehidupan demi kehidupan, pada setiap kehidupan selalu membimbing para makhluk, menjalin jodoh baik dengan para makhluk dengan sendirinya, melewati kalpa-kalpa yang panjang, karena kehidupan kita tidak terkira setelah melewati waktu yang panjang, sehingga demi membebaskan para makhluk sebanyak berlaksa koti tak terhingga, dia akan membebaskan dalam jumlah yang banyak. Dari 10 penjuru akan memberikan persembahan kepadanya. Semua manusia dan dewa dari 10 penjuru akan memberikan persembahan. Dari 10 penjuru akan memberikan persembahan kepadanya. Orang-orang dari 10 penjuru akan datang untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Oleh sebab itu, orang-orang menggunakan Dharma sebagai persembahan, sehingga dinamakan semua manusia dan dewa dari 10 penjuru akan memberikan persembahan. Adalah tanah negeri Katyayana kelak naskah sutra yang berikutnya. Di negeri ini tidak ada 4 alam sengsara, hanya ada alam dewa dan alam manusia. Dewa dan manusia bersedia mendengarkan Dharma, bersedia berlatih diri membangun ikrar. Ini akan menjadi negeri Katyayana di masa mendatang. Naskah atau sutra berikutnya adalah tiada yang mampu menguguli kecemerlangan dari Buddha ini. Gelar Buddhanya adalah Jambunanada Prabhasa. Para bodhisattva dan Sravaka yang telah menghapus segala keberadaan dengan jumlah yang tak terhingga dan tak terkira akan memperagung negerinya. Sumber Sutra Teratai bab 6 dengan judul Bab Memberikan Peramalan. Bodhisattva dan Sravaka yang berasal di negeri tersebut yang telah menghapus segala keberadaan dengan jumlah yang tak terhingga dan tak terkira akan memperagung negerinya. Ini diartikan negeri di mana para bodhisattva dan Sravaka yang telah menghapus segala keberadaan, atau keberadaan adalah noda batin, telah menghapus segala noda batin, jumlah yang tak terhingga dan tak terkira akan memperagung negerinya. Bodhisattva dan Sravaka yang berada di sana yang jumlahnya tak terhingga dan tak terkira akan memperagung negerinya. Tiada yang mampu menguguli kecemerlangan dari Buddha ini. Sinar Buddha bagaikan sinar mentari melampaui sinar lilin.
Pada jalan kemudian terus tumbuh berkembang setiap harinya dan tak mundur lagi. Kecemerlangan menunjukkan kebajikan dari kebijaksanaan, tiada yang mampu mengunggulinya. Seperti sebatang lilin, tidak peduli berapa banyak lilin yang dinyalakan, ia tidak dapat melampaui sinar mentari. Begitu pula kecemerlangan Buddha seperti sinar mentari. Tiada yang mampu mengungguli kecemerlangan ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Kebajikan tersebut, kebajikan sinar, kebajikan dari kebijaksanaan. Tumbuh dari hari ke hari dan tidak mundur. Sinar ini adalah sinar abadi. Pencerahan Buddha seperti mentari di alam semesta. Kecemerlangan menunjukkan kebajikan dari kebijaksanaan. Kebajikan dari kebijaksanaan Buddha adalah abadi. Tiada yang mampu mengungguli. Gelar Buddhanya adalah Jambu Nada Prabhasa. Pada Jambu Nada Prabhasa terdapat suatu tempat yang menghasilkan emas. Cahayanya adalah paling unggul dan menakjubkan. Makanya diberi nama Tata Gata Jambu Nada Prabhasa. Jambu nada, masih ingat? Jambu adalah sejenis pohon. Pada jambu nada prabhasa terdapat suatu tempat yang menghasilkan emas adalah pohon ini. Pohon jambu nada pada saat dia atau pohon berbuah apabila telah matang jatuh ke dalam sungai, buah ini akan menunjukkan kilauan pasir yang terbuat dari emas. Memancarkan cahaya, maka emas di tengah cahaya terdapat suatu tempat yang menghasilkan emas. Adalah demikian. Emas ini melalui cahaya ini semakin besar, maka cahayanya adalah paling unggul dan menakjubkan. Pohon ini apabila buahnya jatuh ke dalam air, akan memancarkan cahaya yang tanpa batas. Keemasan, makanya diberi nama Tata Gata Jambu Nada Prabhasa. Ini adalah gelar Katyayana kelak saat mencapai kebudaan pada Bodhisattva dan Sravaka yang telah menghapus segala keberadaan. Pada negerinya tiada empat alam sengsara, hanya ada Sravaka dan Bodhisattva. Meski besar dan kecil berbeda, namun semuanya telah menghapus segala noda batin. Pada Bodhisattva dan Sravaka telah menghapus segala ketidaktahuan. Jadi pada negerinya tiada empat alam sengsara, hanya ada Sravaka dan Bodhisattva. Setiap orang di tempat itu adalah Sravaka, adalah orang yang mendengarkan ajaran Buddha, juga adalah bodhisattva yang membangkitkan tekad luhur, walaupun ada, meski besar dan kecil berbeda, besar adalah bodhisattva, kecil adalah Sravaka. Walaupun negeri itu masih ada perbedaan kendaraan besar dan kendaraan kecil, tetapi semua telah melenyapkan segala kerisauan, jadi telah menghapus segala keberadaan. Meski di antara mereka yang dibimbing oleh Buddha ini ada 3 kendaraan dan 5 sifat. Akhirnya semua kembali pada kebijaksanaan menyeluruh, mencapai prinsip kebenaran yang paling tinggi dan bebas dari perasaan membeda-bedakan. Tiada tempat untuk debu halus, itu adalah prinsip sangat berkembang. Segala prinsip telah masuk ke hati, sama sekali tidak ada ketidaktahuan. Kotoran yang sedikit pun juga tidak akan berada di tempat ini. Tempat ini sepenuhnya murni. Ini adalah menggambarkan sifat batin dari orangnya. Jadi dikatakan 3 kendaraan dan 5 sifat. Kita sudah tahu 3 kendaraan Sravaka, Pratyeka Buddha, dan Bodhisattva. Ini dinamakan 3 kendaraan tapi dibagi menjadi 5 sifat. 5 sifat yaitu yang pertama adalah sifat yang telah ditetapkan untuk praktik Sravaka. Yang kedua, sifat yang telah ditetapkan untuk praktik Pratyeka Buddha. Yang ketiga, sifat yang telah ditetapkan untuk praktik Bodhisattva. Yang keempat, sifat yang belum ditetapkan. Dan yang kelima, sifat tanpa benih pencerahan. Yang pertama, sifat yang telah ditetapkan untuk praktik Sravaka ialah benih sebab dan buah akibat tidak akan berubah lagi. Sehingga dinamakan sifat yang telah ditetapkan. Mereka yang tercerahkan dengan mendengarkan ajaran Buddha dinamakan Sravaka. Mereka hanya memupuk benih sebab daripada Sravaka, sehingga memperoleh buah akibat daripada Sravaka pula. Tidak lanjut dengan mencari jalan kebudaan, inilah yang dinamakan sifat yang telah ditetapkan untuk praktik Sravaka. 5 sifat, pertama adalah sifat yang telah ditetapkan untuk praktik Sravaka, yaitu benih sebab dan buah akibat tidak akan berubah lagi. Sehingga dinamakan sifat yang telah ditetapkan. Benih sebab dan buah akibat demikian adanya.
tidak akan berbuah adalah karena Sravaka. Mereka yang tercerahkan dengan mendengarkan ajaran Buddha dinamakan Sravaka. Demikianlah mereka bertahan. Hanya saja, mereka hanya memupuk benih sebab daripada Sravaka, sehingga memperoleh buah akibat daripada Sravaka pula. Tidak lanjut dengan mencari jalan kebudaan, inilah yang dinamakan sifat yang telah ditetapkan untuk praktik Sravaka, adalah tidak membangkitkan tekad luhur. Kedua, sifat yang telah ditetapkan untuk praktik pratika Buddha itu adalah dengan mengamati kalau segala fenomena muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi. Mereka tercerahkan akan prinsip kebenaran dari kekosongan sejati. Jadi ini disebut pratika Buddha. Dua, sifat yang telah ditetapkan untuk praktik pratika Buddha ialah dengan mengamati kalau segala fenomena muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi. Mereka tercerahkan akan prinsip kebenaran dari kekosongan sejati. Makanya dinamakan pratika Buddha. Mereka hanya memupuk benih sebab daripada pratika Buddha sehingga memperoleh buah akibat daripada pratika Buddha. Tidak lanjut dengan mencari jalan kebudaan, inilah yang dinamakan sifat yang telah ditetapkan untuk praktik pratika Buddha. Mereka telah memahami dengan tuntas fenomena hukum sebab akibat dan lainnya di dunia ini. Segalanya adalah kosong, segalanya adalah ilusi. Tercerahkan dengan mengamati kondisi, ini disebut pratika Buddha adalah hanya memupuk benih sebab daripada pratika Buddha juga sama hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Mereka memperoleh buah akibat daripada pratika Buddha, namun juga tidak lanjut mencari jalan kebudaan. Jadi karena demikian disebut sifat yang telah ditetapkan untuk praktik pratika Buddha, mereka akan selalu menjadi pratika Buddha, mereka tidak berusaha untuk lebih maju. 3. Sifat yang telah ditetapkan untuk praktik bodhisattva ialah para makhluk yang telah tercerahkan. Para bodhisattva menerapkan kewelas asian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Mereka memandang musuh maupun kerabat secara setara, memberi manfaat kepada para makhluk secara luas sehingga akan merealisasikan buah kebodian. Inilah yang dinamakan sifat yang telah ditetapkan untuk praktik bodhisattva. Yang ketiga adalah sifat yang telah ditetapkan untuk praktik bodhisattva. Para makhluk yang tercerahkan adalah para bodhisattva menerapkan kewelas asian dan kebijaksanaan secara bersamaan. Mereka memandang musuh maupun kerabat secara setara, kewelas asihan dengan pandangan setara. Maka, memberi manfaat kepada para makhluk secara luas, sehingga akan merealisasikan buah kebodian. Inilah yang dinamakan sifat yang telah ditetapkan untuk praktik bodhisattva. Ini adalah sifat yang telah ditetapkan untuk praktik bodhisattva, telah membangkitkan tekad dan tidak akan mundur lagi. Inilah sifat untuk praktik bodhisattva. 4. Sifat yang belum ditetapkan. Ketika bertemu kondisi tertentu, mereka belajar secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. Akan tetapi pelatihan diri dari mereka tidaklah tetap. Bila mana dekat pada Sravaka, mereka belajar ajaran Sravaka. Bila mana dekat pada pratika Buddha, mereka belajar ajaran pratika Buddha. Bila mana dekat dengan para bodhisattva, mereka belajar ajaran bodhisattva. Mereka mengikuti apa yang dipelajari dan terbentuk menjadi sifat. Inilah yang dinamakan sifat yang belum ditetapkan. Yang keempat adalah sifat yang belum ditetapkan adalah ketika bertemu kondisi tertentu, bertemu dengan kondisi yang baik, saya datang untuk belajar secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. Bila mana dekat pada Sravaka, mereka belajar ajaran Sravaka. Bila mana dekat pada pratika Buddha, mereka belajar ajaran pratika Buddha. Bila mana dekat pada bodhisattva, mereka belajar ajaran bodhisattva. Seperti demikian, sifat yang belum ditetapkan walaupun masih membina diri, tapi tingkatan membangkitkan tekad masih naik turun. Dinamakan sifat yang belum ditetapkan. Mereka mengikuti apa yang dipelajari dan terbentuk menjadi sifat. Inilah yang dinamakan sifat yang belum ditetapkan. Sifat tanpa benih pencerahan ialah tanpa benih, artinya tiada benih kebajikan. Orang-orang ini mengingkari hukum sebab akibat, tidak mau menerima bimbingan, dan rela terbenam dalam samsara. Tidak mencari pembebasan, inilah yang dinamakan sifat tanpa benih pencerahan. Artinya adalah tidak ada sedikit pun benih kebajikan dalam batinnya.
sehingga dikatakan tidak ada jalinan jodoh. Orang-orang ini mengingkari hukum sebab akibat, walaupun Dharma berada di sekitarnya. Dia juga tidak bersedia menerima ini adalah sifat tanpa benih pencerahan. Ini bersedia terjerumus dalam kelahiran dan kematian. Orang yang tidak memohon pembebasan dinamakan sifat tanpa benih pencerahan. Membina diri harus sangat bersungguh hati. Tidak peduli kendaraan besar atau kecil, menjadikan kebajikan sebagai arah tujuan kita, membangkitkan tekad agung sebagai tujuan kita mencapai kebudayaan, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh